Diawali dengan seorang remaja perempuan bernama Kei berkunjung ke sebuah kamar hotel. Kei memperkenalkan dirinya sebagai seorang dari jasa pengiriman wanita. Para penghuni kamar itu tidak merasa ada yang memesan wanita panggilan, jadi ia meminta Kei untuk pergi dari sana. Sayangnya Kei ini bukan wanita panggilan biasa. Ia adalah seorang pembunuh profesional yang dikirim untuk menghabisi penghuni kamar hotel tersebut. Ternyata Kei datang ke kamar hotel itu karena mendapat panggilan dari manajer seorang model untuk menyelamatkan kliennya yang disekap. Kei kemudian kembali bersama seorang rekannya yang bernama Zura. Ia merupakan driver dari tempat Kei bekerja sebagai pembunuh. Keesokan harinya, Kei kembali bersekolah. Di sana ada teman sekelas Kei yang diam-diam menyukainya. Orang itu bernama Watanabe. Lanjut ketika pulang dari sekolahnya, Kei menuju ke sebuah kedai ramen di mana tempat tersebut hanya menerima pelanggan yang merupakan anggotanya sendiri. Saat masuk di sana sudah ada Zura, bos pemilik kedai, dan seorang pria yang tergeletak setelah dihajar oleh bos kedai. Tak lama kemudian Watanabe masuk ke kedai itu karena mengikuti Kei. Bos kedai lalu meminta Watanabe untuk segera pergi dari sana, karena warung ramen miliknya itu hanya menerima pelanggan dari anggotanya saja. Namun setelah mengetahui kalau Watanabe adalah teman Kei, mereka lalu dipersilahkan untuk memakan ramen buatan bos kedai yang rasanya sangat tidak karuan. Kei tidak ingin Watanabe melihat pria yang pingsan tadi menyandra Zura. Namun Watanabe terbangun saat ada pisau yang mendarat di depan wajahnya. Mengetahui kebenaran di kedai tersebut, Watanabe kemudian bergabung dengan organisasi pembunuh milik bos kedai. Beralih kepada sebuah rapat dari para petinggi Yakuza Denmagumi yang dipimpin oleh penerus ketiga yaitu Kumicho. Karena Kumicho ini akan dipenjara karena sebuah kasus yang ia lakukan, ia lalu berencana untuk mengangkat pemimpin baru sebagai penggantinya. Kumicho memberi syarat kepada para eksekutif yang hadir, yaitu siapa saja yang bisa menghasilkan uang paling banyak dan juga setia dengan organisasi Denma, maka akan diangkat sebagai pemimpin berikutnya. Salah satu eksekutif Denma yang bernama Kinoshita memiliki ambisi untuk menguasai Denmagumi sehingga ia meminta anak buahnya yang bernama Ayabe dan Kaneko untuk merencanakan pembunuhan para eksekutif Denma, sehingga ia bisa jadi penerus satu-satunya dari Yakuza Denmagumi. Ketika malam hari, Kinoshita dan Kaneko mendatangi markas milik Kunitsu, yaitu salah seorang eksekutif Denmagumi. Ia datang ke sana karena Ayabe telah diculik oleh anggota Kunitsu. Namun sebelum Kinoshita datang, sebelumnya ia sudah memesan jasa pembunuhan kepada bos kedai ramen untuk menghabisi Kunitsu dan anak buahnya. Sehingga tak lama setelah Kinoshita sampai, Kei datang untuk melakukan tugasnya. Di saat terakhir, Kunitsu sempat membuat Kei lengah dengan kata-katanya. Ketika Kunitsu sudah bersiap mengambil pistol miliknya, Kunitsu tertembak oleh seorang sniper dari gedung sebelah. Penembak itu bernama Daria. Ia merupakan rekan kerja Kei yang ditugaskan oleh bos kedai ramen untuk mensupport Kei dari jauh. Berpindah kepada pemimpin Denmagumi. Ia meminta seorang pembunuh di anggotanya yang bernama Michitaka untuk menemukan pelaku pembunuhan Kunitsu semalam. Setelah itu ia mendapat laporan dari Terano, yaitu anggota Denmagumi yang bertugas untuk mengelola keuangan organisasi, yang mengatakan kalau pihak Kinoshita telah melakukan kecurangan dalam mengelola dana milik Denmagumi. Setelah itu Kumicho meminta Terano untuk mencari bukti lebih banyak lagi. Kembali kepada Kei dan Daria yang sedang mencari tempat tinggal. Ketika mereka tiba di atap gedung apartemen, Kei dan Daria diserang oleh Kaneko. Ternyata Daria ini punya kenangan buruk dengan Kaneko, sehingga saat misi pembunuhan semalam, Kaneko berencana untuk bermain-main dengan Daria.
Kei dan Daria pun berlari meninggalkan gedung, sampai kemudian mereka bertemu dengan Michitaka, yang kebetulan Michitaka ini sedang mencari Kei. Kaneko yang melihat ada Michitaka di sana kemudian menghentikan permainannya dan pergi dari sana. Kei dan Daria kemudian berkelahi dengan Michitaka. Karena Daria terluka cukup parah, Kei kemudian membawa Daria pergi dari sana dan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kei bertemu dengan Terano yang ternyata Terano ini sempat membantu Kei saat Kei terlupa tidak membawa uang ketika naik bus. Mereka lalu mengakrabkan diri dengan bermain Otelo dan mengobrol. Setelah puas mengobrol, Terano kembali ke ruangan teman baiknya yang juga anggota dari Denmagumi. Sayang ketika Terano keluar membeli kopi, temannya itu bunuh diri karena ia tidak mau menjadi beban untuk Terano dan organisasi Denma. Terano yang melihat teman baiknya mati akibat pemikirannya yang seperti dipaksakan oleh seseorang, kemudian curiga dengan orang-orang dari Denmagumi yang mempengaruhinya untuk kemudian bunuh diri. Terano lalu memanfaatkan kemampuan accountingnya sehingga ia mengambil banyak uang dari Denmagumi dan dibawa kabur. Kinoshita yang mendengar berita itu langsung dengan sigap mencari muka di depan Kumicho. Ia mencoba untuk meyakinkan pemimpin Denmagumi itu bahwa ia akan menangkap si pengkhianat Terano. Namun di tengah percakapan mereka, Kumicho memutar pembicaraan Terano dengan Kumicho semalam, di mana Terano telah membongkar penipuan Kinoshita terhadap Denmagumi yang mengambil uang organisasi sedikit demi sedikit. Dan beberapa dari uang yang Terano ambil itu merupakan uang selundupan Kinoshita. Sehingga Kinoshita ini akhirnya pergi dari ruangan Kumicho lalu bersiap untuk mengambil alih Denmagumi secara paksa. Ia mengumpulkan pasukannya untuk menangkap Terano terlebih dahulu, kemudian menyerang markas Denmagumi. Sebelum kejadian tersebut, Kei yang telah disewa oleh Kinoshita untuk menghabisi Terano sudah berada di lokasi Terano saat ini. Sayang, saat Kei akan melakukan tugasnya, ia mendapat panggilan dari bos kedai ramen untuk menahan misinya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kei memanfaatkan waktu luangnya itu untuk belajar materi akuntansi sekolahnya karena ia akan segera menghadapi ujian. Terano yang mahir di bidang akuntansi kemudian mengajari Kei tentang beberapa hal yang Kei tidak mengerti. Di waktu luang itu Kei dan Terano menjadi semakin dekat. Sampai kemudian anak buah Kinoshita datang. Mereka menyerang Kei dan Terano. Karena misi Kei tidak kunjung ada kabar, Terano lalu memperkerjakan Kei untuk menjadi bodyguardnya. Kei yang menyetujui permintaan Terano langsung membantai anak buah Kinoshita yang menyerang itu. Setelah itu Kei dan Terano dijemput oleh Zura dan Watanabe. Namun di tengah jalan, Michitaka menemukan mereka. Sehingga terjadi kejar-kejaran sampai kemudian mereka mengecoh Michitaka ke sebuah gedung untuk kemudian kabur ke bendungan di belakang gedung itu yang sudah disediakan helikopter oleh bos kedai ramen. Di tengah jalan Michitaka berhasil menyusul. Zura dan Watanabe lalu mencoba untuk mengulur waktu. Karena mereka tidak bisa berkelahi, dua orang itu tumbang dengan cepat. Michitaka berhasil menyusul Kei dan Terano. Kei lalu meminta Terano untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan ia akan menahan Michitaka. Terano yang berlari menuju bendungan dihadang oleh Michitaka yang sudah mengalahkan Kei. Namun sesaat sebelum Michitaka menghabisi Terano, Kinoshita datang dengan anak buahnya. Dia berniat untuk menghabisi Michitaka yang merupakan anggota Denmagumi yang paling merepotkan. Terano memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Namun sayang ia dihadang oleh Kaneko, anak buah Kinoshita. Beruntung Terano diselamatkan oleh Daria yang sudah keluar dari rumah sakit.
Daria yang membawa Terano kabur harus berhadapan dengan Michitaka yang sudah selesai berurusan dengan Kinoshita dan anak buahnya. Sebelum Daria dihabisi, Kei yang tersadar dari pingsannya saat menghadapi Michitaka telah terbangun dan menyusul Terano beserta Daria. Kei lalu memulai babak keduanya untuk menghadapi Michitaka. Michitaka pun berhasil dikalahkan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat helikopter berada. Namun Kinoshita dan anak buahnya sudah menunggu mereka di sana. Kinoshita lalu meminta Terano untuk bertanggung jawab atas uang yang telah diambilnya. Jika Terano tidak bisa mengembalikan uang itu, maka Kinoshita akan menembak mati Kei dan Daria. Terano kemudian berkata kalau uang itu ia sembunyikan di sebuah brankas. Dan ketika Terano memberikan kunci brankasnya kepada Kinoshita, ternyata yang ia berikan bukanlah kunci brankas, melainkan sebuah bom yang sudah disiapkan Terano sebelumnya. Karena Kinoshita telah mati, para anak buahnya yang tersisa tidak lagi mengincar Kei dan yang lain. Setelah kejadian tersebut, Kei merasa sangat sedih karena kehilangan Terano yang sudah mulai akrab dengannya. Namun Kei tidaklah sendiri, masih memiliki teman-teman baiknya yang ada untuk menghibur dirinya. Dan sekian alur cerita dari film yang berjudul Violence Action. Terima kasih untuk sahabat sekalian yang telah menonton video ini. Ya, semoga video ini dapat sedikit mengisi waktu luang para sahabat semua. Sampai di sini dulu untuk video alur cerita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. The record play.